Bagaimana jika rahasia panjang umur dan bersemangat setelah usia 70 tahun sudah tersembunyi di depan mata, tertulis dalam cara Anda bergerak, berpikir, dan merasakan setiap hari? Ini adalah pertanyaan yang menghentikan langkah Anda, karena begitu Anda mencapai usia 70-an, setiap tahun terasa seperti harta karun, dan Anda pasti bertanya-tanya, berapa banyak lagi yang akan saya miliki, dan seberapa penuh kehidupan mereka nantinya. Faktanya adalah, tubuh dan kebiasaan Anda saat ini memberikan petunjuk, sinyal halus yang dapat membuka misteri umur panjang Anda. Beberapa orang berusia 70-an atau lebih sedang melakukan pendakian, tertawa bersama teman, dan melakukan hobi baru dengan penuh semangat, sementara yang lain merasa waktu semakin cepat, terbebani oleh kelelahan, kekakuan, atau percikan api yang memudar. Apa yang membedakan mereka? Ini bukan sekadar kebetulan atau gen yang baik, tetapi ada beberapa penanda kesehatan yang bertindak seperti bola kristal yang menunjukkan masa depan Anda. Dalam video ini, kami mengungkap 6 penanda kesehatan ampuh yang dapat memprediksi berapa lama Anda akan hidup setelah usia 70 tahun. Ini bukanlah teori atau cerita rakyat biasa. Mereka berakar pada ilmu pengetahuan alam, diambil dari apa yang dilihat oleh para dokter dan peneliti pada orang-orang yang tidak hanya menua, mereka juga berkembang pesat. Saat kami selesai, Anda akan tahu persis apa yang harus dicari dalam hidup Anda, mulai dari kekuatan dalam langkah Anda hingga api di hati Anda. Lebih dari itu, Anda akan menjalani langkah-langkah sederhana dan praktis untuk mengarahkan skala menuju masa depan yang lebih panjang dan lebih sehat. Jangan melewatkannya lebih awal, karena Anda mungkin melewatkan sebuah perubahan besar, sebuah kebiasaan, atau tanda kecil yang Anda abaikan, yang dapat menambah kegembiraan selama bertahun-tahun dalam cerita Anda. Saya sangat bersemangat untuk berbagi ini dengan Anda, dan saya ingin mendengar pendapat Anda juga. Jika Anda penasaran dengan apa yang tubuh Anda katakan tentang umur panjang Anda, tekan tombol suka untuk menunjukkan rasa cinta. Ini sangat membantu kami menjangkau lebih banyak orang dengan wawasan yang mengubah hidup ini. Dan sekarang, tuliskan penasaran untuk 1 di komentar di bawah untuk memberitahu saya bahwa Anda ada di sini dan siap untuk menyelaminya. Komentar Anda mencerahkan komunitas ini dan membuat saya tetap terinspirasi untuk memberi Anda lebih banyak hal. Ini tentang mengendalikan tahun-tahun Anda yang akan datang, tidak hanya menghitungnya, namun menjadikannya kaya dengan energi, koneksi, dan tujuan. Jadi, mari kita mulai. Penanda 1, tingkat energi dan stamina Anda. Mari kita mulai dengan sesuatu yang Anda rasakan setiap hari. Energi Anda. Berapa banyak semangat yang Anda miliki dalam langkah Anda setelah 70? Stamina Anda, kemampuan untuk tetap aktif tanpa cepat lelah, adalah salah satu petunjuk terbesar berapa lama Anda akan hidup. Penelitian menunjukkan bahwa orang lanjut usia yang mempertahankan tingkat energi yang baik cenderung memiliki jantung yang lebih kuat, kesehatan otot yang lebih baik, dan pikiran yang lebih tajam. Ini bukan hanya tentang perasaan terjaga, ini tentang memiliki vitalitas untuk menikmati hidup. Bayangkan 2 orang tetangga, Linda dan Diane, keduanya berusia 73 tahun. Linda mengawali pagi harinya dengan jalan cepat, merawat kebun, dan masih punya tenaga untuk bertemu teman sambil minum kopi. Dia merasa hidup, jarang terseret pada siang hari. Namun, Diane merasa lelah setelah melakukan tugas-tugas sederhana seperti berbelanja. Dia dulu suka mengadakan makan malam keluarga, tetapi sekarang tamasya singkat pun membuatnya perlu tidur siang. Meskipun stamina Linda menunjukkan bahwa tubuhnya berkembang dengan baik, kelelahan yang dialami Diane bisa jadi merupakan tanda menurunnya kesehatan jantung, melemahnya otot, atau bahkan rendahnya efisiensi oksigen. Energi yang rendah bukan hanya merupakan bagian normal dari penuaan, hal ini dapat menunjukkan masalah seperti gizi buruk, kurang olahraga, atau kondisi yang tidak terdiagnosis seperti anemia atau masalah tiroid. Namun kabar baiknya,
Anda dapat meningkatkan stamina Anda. Perubahan kecil, seperti berjalan kaki 15 menit, mengonsumsi makanan kaya nutrisi, atau memeriksakan diri ke dokter tentang kelelahan, dapat mengisi ulang baterai Anda. Jadi, luangkan waktu sejenak hari ini. Bagaimana energi Anda? Jika Anda merasa lebih lesu dari yang Anda inginkan, jangan abaikan saja. Mulailah dengan satu langkah kecil untuk membangun kembali semangat Anda, karena seberapa besar kehidupan yang Anda rasakan hari ini dapat memberitahu Anda seberapa banyak sisa hidup yang Anda miliki. Jika menurut Anda ini bermanfaat, tuliskan nomor 1 di komentar untuk memberitahu saya bahwa Anda bersama saya, dan mari kita lanjutkan. Penanda kedua, pemulihan detak jantung Anda. Jantung Anda adalah mesin umur panjang Anda, dan salah satu cara sederhana untuk memeriksa kekuatannya adalah dengan melihat seberapa cepat jantung pulih setelah beraktivitas. Pemulihan detak jantung, seberapa cepat denyut nadi Anda kembali normal setelah berolahraga, merupakan prediktor kuat akan umur panjang setelah usia 70 tahun. Jantung yang sehat pulih dengan cepat, sedangkan pemulihan yang lebih lambat dapat menandakan kelemahan kardiovaskular atau risiko kesehatan lainnya. Bayangkan dua orang sahabat, George dan Tom, keduanya berusia 71 tahun, yang memutuskan untuk mendaki bukit bersama. George menyelesaikan pendakian, mengatur napas, dan dalam 1 menit, detak jantungnya terasa stabil kembali. Namun Tom masih terengah-engah lama setelah mereka berhenti. Denyut nadinya berdebar kencang selama beberapa menit. Pemulihan George yang cepat menunjukkan bahwa jantungnya berada dalam kondisi yang baik, sementara perjuangan Tom mungkin menunjukkan kesehatan kardiovaskular yang lebih lemah, sehingga menempatkannya pada risiko lebih tinggi terkena penyakit jantung atau masalah lainnya. Anda tidak memerlukan tes mewah untuk memeriksa penanda ini. Lain kali Anda berjalan cepat atau menaiki tangga, perhatikan berapa lama waktu yang dibutuhkan hingga pernapasan dan denyut nadi Anda menjadi tenang. Jika memakan waktu lebih dari beberapa menit, ada baiknya Anda memperhatikannya. Berita bagusnya, Anda dapat memperkuat jantung Anda dengan olahraga ringan dan teratur, seperti jalan kaki, berenang, atau bahkan yoga kursi. Padukan hal tersebut dengan manajemen stres dan pola makan yang menyehatkan jantung, dan Anda akan meningkatkan kinerja mesin Anda. Jadi, cobalah minggu ini. Atur waktu pemulihan Anda setelah melakukan aktivitas singkat. Jika terasa tidak enak, bicarakan dengan dokter Anda atau mulailah lebih banyak bergerak, karena jantung yang kuat hari ini berarti lebih banyak aktivitas di masa depan. Jika ini sesuai, beri komentar nomor 2 di bawah untuk memberitahukan bahwa Anda ada di sini dan mari kita lanjutkan. Penanda ketiga, ketajaman kognitif Anda. Pikiran Anda sama pentingnya dengan tubuh Anda dalam menjalani hidup yang panjang dan memuaskan. Ketajaman kognitif, seberapa baik Anda mengingat, fokus, dan memecahkan masalah, merupakan penanda utama umur panjang setelah usia 70 tahun. Penelitian menunjukkan bahwa orang lanjut usia dengan kejernihan mental yang kuat cenderung hidup lebih lama, sedangkan tanda-tanda awal penurunan kognitif dapat menandakan risiko kesehatan yang memperpendek umur. Bayangkan dua saudara perempuan, Ruth dan Ellen, keduanya berusia 76 tahun. Ruth tetap aktif secara mental, mengerjakan teka-teki silang, membaca setiap hari, dan mengikuti perdebatan yang meriah di klub bukunya. Ingatannya tajam, dan dia jarang merasa berkabut. Namun, Ellen menyadari bahwa dia lebih sering lupa nama, salah meletakkan kunci, dan kesulitan mengikuti percakapan. Ia menganggapnya sebagai momen senior, namun hal ini bisa jadi merupakan tanda awal penurunan kognitif terkait dengan aliran darah yang buruk, peradangan, atau bahkan risiko Alzheimer. Pikiran yang tajam bergantung pada otak yang sehat, yang didukung oleh sirkulasi, tidur, dan stimulasi yang baik. Jika Anda melihat lebih banyak kelupaan atau kesulitan berkonsentrasi, jangan abaikan itu adalah tanda untuk bertindak. Tantang otak Anda dengan hobi baru, seperti belajar bahasa atau memainkan alat musik. Tetap bersosialisasi,
makan makanan yang meningkatkan otak seperti ikan dan buah beri, dan istirahat yang cukup. Uji diri Anda hari ini. Dapatkah Anda mengingat detail dari percakapan baru-baru ini atau memecahkan teka-teki sederhana? Jika hal ini terasa lebih sulit dari yang seharusnya, mulailah dari hal kecil agar pikiran Anda tetap gesit, karena pikiran jernih hari ini membuka jalan menuju masa depan yang lebih panjang dan cerah. Jika Anda masih membaca dan menemukan nilai, beri komentar nomor 3 untuk memberitahu saya, dan mari selami penanda berikutnya. Penanda 4. Kekuatan tulang dan postur tubuh Anda. Tulang Anda adalah kerangka tubuh Anda, dan kekuatannya setelah usia 70 tahun dapat memberitahu Anda banyak hal tentang berapa lama Anda akan tetap aktif dan mandiri. Tulang yang kuat dan postur tubuh yang baik mengurangi risiko patah tulang dan jatuh yang merupakan ancaman utama bagi umur panjang. Namun, tulang yang lemah atau postur tubuh yang bungkuk bisa menandakan adanya masalah di masa depan. Bayangkan dua pria, Carl dan Ed, keduanya berusia 74 tahun. Carl berdiri tegak, bergerak dengan mudah, dan tetap aktif dengan latihan kekuatan ringan dan peregangan. Dia jarang khawatir akan tersandung atau patah tulang. Sebaliknya, Ed memperhatikan bahwa dia lebih banyak membungkuk, merasa kaku, dan menghindari aktivitas yang mungkin berisiko terjatuh. Postur tubuh dan kelemahan tulangnya dapat menunjukkan osteoporosis atau pengeroposan otot, sehingga meningkatkan kemungkinan cedera dan membatasi kebebasannya. Kesehatan tulang bukan hanya tentang kalsium, tetapi tentang tetap aktif, mengonsumsi makanan yang kaya vitamin D dan magnesium, dan menjaga otot tetap kuat untuk menopang tubuh Anda. Postur tubuh yang buruk juga dapat membebani punggung dan paru-paru Anda, sehingga membuat Anda lebih sulit bernapas dalam-dalam atau bergerak bebas. Kabar baiknya, Anda dapat memperkuat tulang dan menegakkan tubuh. Cobalah latihan menahan beban seperti berjalan kaki atau mengangkat beban ringan, berlatih berdiri tegak, dan tanyakan kepada dokter Anda tentang kepadatan tulang. Lihatlah ke cermin hari ini. Apakah postur tubuh Anda tegak atau terpuruk? Buatlah satu perubahan kecil untuk berdiri lebih kuat, karena tulang yang kokoh hari ini berarti hari esok yang lebih kokoh. Jika ini menarik, beri komentar nomor 4 di bawah untuk menyampaikan bahwa Anda bersama saya, dan mari kita lanjutkan. Penanda 5. Ketahanan sistem kekebalan tubuh Anda. Seberapa sering Anda masuk angin atau butuh waktu lama untuk menghilangkannya? Kekuatan sistem kekebalan tubuh Anda setelah usia 70 tahun merupakan tanda yang penting, namun penting mengenai berapa lama Anda akan hidup. Sistem kekebalan yang kuat melawan infeksi dan mendukung kesehatan secara keseluruhan, sementara sistem kekebalan yang lebih lemah membuat Anda rentan terhadap penyakit dan pemulihan lebih lambat. Bayangkan dua wanita, Grace dan Betty, keduanya berusia 72 tahun. Grace jarang sakit, dan jika sakit, dia akan pulih dengan cepat. Dia makan sayuran berwarna-warni, tetap aktif, dan cukup tidur. Namun, Betty tampaknya bisa menangkap setiap penyakit yang ada, dan bahkan flu ringan pun tetap ada selama berminggu-minggu. Permasalahan sistem kekebalan tubuhnya dapat menandakan gizi buruk, stres, atau masalah kesehatan mendasar yang semuanya dapat memperpendek umur. Sistem kekebalan tubuh Anda tumbuh subur dengan keseimbangan, makanan yang baik, istirahat, olahraga, dan tingkat stres yang rendah. Jika Anda lebih sering sakit atau merasa lesu, ini adalah peringatan. Tingkatkan pertahanan Anda dengan kebiasaan sederhana, tambahkan buah dan sayuran ke piring Anda, tetap terhidrasi, dan pertimbangkan vaksinasi flu atau pemeriksaan vitamin dengan dokter Anda. Tanyakan pada diri Anda hari ini, bagaimana tubuh Anda berjuang untuk Anda? Jika infeksi masih berlanjut, lakukan satu perubahan untuk mendukung sistem kekebalan Anda, karena pertahanan yang kuat saat ini membuat Anda tetap bertahan selama bertahun-tahun. Jika menurut Anda ini berguna, beri komentar nomor 5 untuk memberitahu saya bahwa Anda ada di sini, dan mari beralih ke penanda terakhir. Penanda 6. Tujuan Anda. Inilah salah satu hal yang mungkin mengejutkan Anda. Tujuan hidup Anda dapat menentukan berapa lama Anda hidup setelah usia 70 tahun.
Merasa memiliki alasan untuk bangun setiap pagi, entah itu keluarga, hobi, atau memberi kembali, mendorong kesehatan mental dan fisik Anda. Penelitian menunjukkan bahwa orang lanjut usia yang memiliki tujuan hidup yang kuat cenderung hidup lebih lama, dengan risiko depresi dan penyakit kronis yang lebih rendah. Ambil contoh dua pria, Sam dan Harold, keduanya berusia 77 tahun. Sam menjadi sukarelawan di tempat penampungan setempat, senang mengajari cucu-cucunya memancing, dan merasa hari-harinya penting. Dia diberi energi oleh tujuan. Namun Harold merasa tidak punya tujuan sejak pensiun. Dia menghabiskan waktu berjam-jam menonton TV, terputus dari tujuan atau hasratnya, dan suasana hati serta kesehatannya menurun. Kurangnya tujuan Harold bisa saja menguras vitalitasnya, sementara dorongan Sam membuatnya terus berkembang. Tujuan tidak harus besar, ini tentang menemukan apa yang membuat Anda bersemangat. Jika Anda merasa terkatung-katung, cobalah sesuatu yang baru, menjadi sukarelawan, melakukan hobi lama, atau menetapkan tujuan kecil, seperti menelepon teman setiap minggu. Renungkan hari ini. Apa yang membuat Anda bersemangat menghadapi hari ini? Jika percikan itu meredup, ambil satu langkah untuk menyalakannya kembali, karena kehidupan yang bermakna hari ini akan membangun hari esok yang lebih panjang dan lebih kaya. Jika ini sesuai, beri komentar nomor 6 untuk berbagi dengan saya, dan mari kita selesaikan. Menonton video tentang 6 penanda kesehatan yang dapat memprediksi berapa lama kita bisa hidup setelah usia 70 tahun terasa, seperti membuka jendela ke masa depan sekaligus cermin untuk hari ini. Setiap penanda, tingkat energi, pemulihan detak jantung, ketajaman kognitif, kekuatan tulang, ketahanan sistem imun, dan rasa tujuan hidup membuat saya merenung tentang bagaimana penuaan bukan hanya soal waktu, tetapi tentang pilihan yang kita buat. Di Indonesia, di mana kehidupan dipenuhi dengan kebersamaan, keluarga, dan semangat gotong royong, pelajaran ini terasa sangat dekat dengan hati. Energi Linda, yang masih berjalan kencang di usia 73 tahun, mengingatkan saya pada ibu-ibu di pasar yang tetap lincah membawa keranjang belanja, penuh semangat meski usia tak lagi muda. Sebaliknya, kelelahan Diane mencerminkan beberapa tetangga yang, karena kurang perhatian pada kesehatan, mulai kehilangan gairah hidup. Saya sadar bahwa energi saya sendiri yang kadang terkuras karena begadang menonton TV atau makan sembarangan adalah tanda yang harus diperhatikan. Pelajarannya? Mulai dari hal kecil, seperti berjalan kaki di pagi hari sambil menikmati udara segar kampung, sebuah kebiasaan sederhana yang begitu Indonesia, seperti ngobrol santai di warung kopi. Ini bukan hanya tentang hidup lebih lama, tetapi tentang hidup dengan semangat yang membuat kita ingin bangun setiap hari. Pemulihan detak jantung, penanda kedua, benar-benar membuka mata saya. Sesak napas setelah menaiki tangga bukan sekadar kurang olahraga, tetapi sinyal dari jantung yang meminta perhatian. Saya teringat pada paman saya yang dulu aktif mengikuti pengajian tapi kini melambat karena jantungnya melemah. Di Indonesia, di mana nasi goreng dan sate adalah bagian dari budaya, saya belajar untuk menyeimbangkan makanan lezat itu dengan aktivitas fisik, seperti jalan cepat di Car Free Day atau makan lebih banyak sayur Coldplay. Pekan ini, saya akan mencoba mengukur pemulihan detak jantung setelah menaiki tangga di rumah. Jika lambat, saatnya berkonsultasi dengan dokter atau mulai bersepeda santai di sekitar sawah karena jantung yang kuat adalah kunci untuk tetap bisa sholat berjamaah dengan tenang. Ketajaman kognitif yang ditunjukkan oleh Ruth dengan diskusi bukunya mengingatkan saya pada nenek yang masih hafal resep rendang keluarga. Sebaliknya, kelupaan Ellen adalah peringatan untuk menjaga otak tetap aktif. Di Indonesia, di mana obrolan di pos ronda atau arisan adalah tradisi, menjaga pikiran tajam itu mudah. Saya akan mencoba main catur dengan tetangga atau belajar menghafal ayat Al-Quran. Kekuatan tulang Carl yang masih tegak di usia 74 tahun menginspirasi saya untuk menjaga postur tubuh, seperti berdiri lurus saat menjemur pakaian di halaman.
Saya akan mulai berjalan kaki ke masjid atau pasar, membayangkan saya sedang mempersiapkan diri untuk tetap bugar saat Lebaran tiba. Ketahanan imun Grace yang jarang sakit mengajarkan saya untuk lebih sering makan buah lokal seperti mangga atau rambutan dan tidur cukup setelah tarawih, sebuah kebiasaan yang dihargai di budaya kita. Terakhir, rasa tujuan hidup Sam yang hidup untuk mengajari cucunya memancing sangat menyentuh saya. Di Indonesia, di mana keluarga dan keimanan adalah pusat kehidupan, memiliki tujuan membuat hati berdenyut lebih kencang. Saya teringat pada tetangga yang kehilangan semangat setelah pensiun, dan saya bertekad menemukan tujuan saya sendiri. Mungkin saya akan mengajar anak-anak di TPA atau membantu panitia masjid, karena hidup dengan makna adalah seperti menari jaipong di acara desa, penuh gairah dan kebersamaan. Penanda-penanda ini bukan hanya ilmu pengetahuan, mereka adalah undangan untuk hidup dengan penuh semangat, seperti saat kita berkumpul di kenduri atau menikmati senja di pantai. Pelajaran terbesar saya adalah bahwa masa depan dimulai sekarang dengan langkah kecil, berjalan kaki, makan sayur, ngobrol dengan tetangga, melakukan peregangan, tidur nyenyak, atau mengejar tujuan yang membakar jiwa. Di Indonesia, menua dengan baik berarti menjalani hidup seperti pasar tradisional, ramai, penuh warna, dan selalu ada ruang untuk kebahagiaan bersama. Pelajaran praktis yang saya ambil adalah memulai dengan sederhana namun konsisten. Saya akan berjalan kaki 15 menit setiap pagi, menikmati pemandangan sawah atau kampung untuk meningkatkan energi dan kesehatan jantung. Saya juga akan makan lebih banyak buah dan sayur seperti bayam atau pepaya untuk menjaga imun dan tulang. Untuk otak, saya akan rutin membaca buku atau mengikuti kajian, menjaga pikiran tetap tajam seperti pisau dapur. Dan untuk tujuan hidup, saya akan meluangkan waktu untuk anak-anak di lingkungan, berbagi cerita atau ilmu, karena memberi adalah inti dari budaya kita. Dengan langkah-langkah ini, saya ingin menua seperti pohon kelapa di tepi pantai, kokoh, memberi manfaat, dan tetap hijau meski usia bertambah. Video ini mengingatkan saya bahwa hidup adalah anugerah dan menjaganya adalah cara kita bersyukur kepada Tuhan. Nah, teman-teman, perjalanan kita mengenal 6 penanda kesehatan untuk hidup panjang dan bahagia setelah usia 70 tahun sudah selesai. Semoga kalian juga terinspirasi untuk menjalani hidup lebih sehat dan penuh makna. Kalau video ini menggugah hati kalian, jangan lupa kasih jempol, share ke keluarga atau teman yang perlu semangat ini, dan subscribe dengan klik lonceng biar nggak ketinggalan video berikutnya. Ayo, tulis di kolom komentar, penanda mana yang paling ngena buat kalian, atau langkah apa yang mau kalian coba minggu ini. Cukup ketik Hidup Sehat 1 untuk tunjukkan kalian bagian dari semangat ini. Komentar kalian bikin komunitas ini hidup dan memotivasi saya untuk bikin konten lebih banyak. Yuk, sama-sama wujudkan hidup yang penuh energi, tujuan, dan kebahagiaan. Sampai jumpa di video berikutnya.